Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis varians dua jalan atau bisa disebut two-way analysis of variance atau disingkat dengan ANOVA dua jalan. ANOVA dua jalan dapat digunakan untuk menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan rata-rata antara kelompok-kelompok sampel baik yang menggunakan two factorial design atau treatment by level design, baik dalam penelitian eksperimen maupun penelitian kausal komparatif. Saya sudah menyediakan data sebagai berikut. Untuk pengujian dengan ANOVA dua jalan dengan aplikasi SPSS dapat dilakukan dengan langkah-langkah seperti berikut ini. Di sini saya sudah menyediakan data terdiri dari gender yang dibedakan menjadi dua, yaitu pria dan wanita. Selanjutnya gaya belajar. Di sini gaya belajar dibedakan menjadi 3 jenis atau 3 model, yaitu kinestetik, visual, dan auditoris. Di sini masing-masing model gaya belajar tersedia sebanyak 16 data. Setiap model gaya belajar sebanyak 16 data ini dibagi menjadi 2 gender, yaitu 8 data untuk gender pria dan 8 data untuk gender wanita. Nah, ini data yang sudah saya sediakan. Selanjutnya yaitu klik kita masuk ke aplikasi SPSS. Di sini saya menggunakan aplikasi SPSS 26. Nah, ini tampilan SPSS aplikasi 26. Selanjutnya klik data view. Di sini saya sudah mengisi datanya. Yang pertama itu, untuk langkah pertama itu kita fokus pada kolom pertama. Untuk kolom pertama ini setiap responden dengan angka 1 untuk gaya belajar kinestetik. Nah, kita isi dengan model gaya belajar kinestetik dengan angka 1 sebanyak 16 data, karena gaya belajar kinestetik datanya sebanyak 16. Ini angka 1 sebanyak 16. Selanjutnya kita isi dengan angka 2 untuk gaya belajar visual juga sebanyak 16 data, dan angka 3 untuk gaya belajar auditoris juga sebanyak 16 data. Selanjutnya kita fokus pada data kedua. Untuk data kedua ini langkah pengisiannya yaitu masukkan angka 1 dan 2 masing-masing untuk jenis kelamin pria dan wanita. Nah, untuk data yang berjenis kelamin pria kita beri angka 1, dan data yang berjenis kelamin wanita kita beri angka 2. Setiap model gaya belajar dibagi menjadi 2 gender, yaitu 8 data untuk gender pria kita isi dengan angka 1 sebanyak 8 data, dan 8 data untuk gaya belajar gender wanita. Angka 2 juga sebanyak 8 data. Nah, ini untuk gaya belajar kinestetik. Selanjutnya untuk visual, langkahnya juga sama seperti langkah pengisian kolom pertama gaya kinestetik. Nah, selanjutnya kita fokus pada tabel ketiga. Untuk tabel ketiga ini kita tinggal copy paste pada data yang sudah disediakan
yang sudah disediakan ini. Kita tinggal kopas sesuai dengan urutan model gaya belajarnya, dan hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu kita klik variable view. Nah, pada kolom name baris pertama kita isi dengan huruf A, baris kedua dengan huruf B, dan baris ketiga dengan huruf Y. Selanjutnya beralih pada kolom desimal. Di sini kita gunakan 0 untuk desimal. Selanjutnya pada kolom label baris pertama kita isi dengan gaya belajar. Baris kedua gender, dan baris ketiga kita isi dengan pemecahan masalah. Selanjutnya beralih pada kolom values. Nah, kita klik pada baris pertama, akan muncul label seperti ini, kotak seperti ini. Kita isi satu persatu. Pada value kita isi 1, dan label kita isi dengan kinestetik. Nah, jika sudah, klik add, masih berlanjut. Angka 2 labelnya visual, klik add. Angka 3 labelnya auditoris, klik add. Jika sudah ada ketiga model gaya belajar ini, selanjutnya klik OK. Nah, kita beralih pada kolom values baris kedua. Kita isi seperti tadi, 1 untuk label pria, klik add, dan 2 untuk label wanita. Selanjutnya klik add. Jika sudah terdapat 2 label di sini, kita klik OK. Selanjutnya beralih pada kolom measure. Nah, pada baris pertama kita pilih nominal, baris kedua juga kita pilih nominal, dan baris ketiga kita pilih scale. Jika sudah seperti ini, yang lainnya tetap. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik analyze, pilih general linear model, klik univariate. Nah, hasilnya muncul kotak seperti ini. Selanjutnya kita pilih pemecahan masalah. Kita pindah ke kotak dependent variable. Untuk gaya belajar kita pindah ke fixed factors, gender juga ke kotak fixed factors. Jika sudah seperti ini, kita pilih plots. Nah, setelah kita klik plots akan muncul kotak seperti ini. Pada vectors A kita pindah ke separate lines, dan vectors B kita pindah ke horizontal axis. Jika sudah tampilannya sudah seperti ini, maka selanjutnya klik add. Setelah diklik add, pada kotak plots akan muncul seperti ini, B bintang A. Jika sudah seperti ini, kita klik continue. Langkah selanjutnya yaitu kita klik options. Nah, setelah diklik options akan muncul seperti ini. Pada kotak display kita centang deskriptif statistik,
dan homogeneity test. Selanjutnya kita lihat pada kotak significance level. Saya di sini menggunakan alpha 0,05. Jika tampilannya sudah seperti ini, maka selanjutnya klik continue. Selanjutnya klik OK. Nah, kita tinggal tunggu hasil outputnya. Nah, hasil outputnya akan muncul seperti ini. Nah, kita analisis masing-masing jenis hasil outputnya. Yang pertama yaitu between subject factors. Dari hasil output ini kita dapat mengetahui jumlah gaya belajar. Di sini ada 3 model gaya belajar yang berbeda-beda. Sedangkan banyak siswa setiap model gaya belajar yaitu sama, sebesar 16 siswa yang terdiri dari pria dan wanita. Jadi jumlah keseluruhan terdapat 48 siswa, didapat dari 24 siswa pria dan 24 siswa wanita. Selanjutnya kita analisis hasil output deskriptif statistik. Dari hasil analisis secara deskriptif ini menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah yang memiliki gaya belajar kinestetik sebesar 6,81. Dilihat pada kolom min gaya belajar kinestetik ini sebesar 6,81. Untuk visual 6,75 dan untuk auditoris 6,69. Hal ini berarti secara umum kemampuan pemecahan masalah matematika siswa relatif sama antara yang bergaya kinestetik, visual, dan auditoris. Selanjutnya untuk siswa yang memiliki gaya kinestetik dan visual, kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pria lebih baik daripada siswa wanita. Di sini lihat kinestetik pria dan gaya belajar visual lebih unggul di gender pria. Namun sebaliknya untuk siswa yang memiliki gaya belajar auditoris, kemampuan pemecahan masalah siswa wanita lebih baik daripada siswa pria. Untuk auditoris dilihat ini untuk wanita lebih besar daripada yang pria. Selanjutnya kita analisis hasil output Leibniz test of quality of error variance. Dari hasil output di sini harga Leibniz test dengan statistik F dapat dilihat pada Leibniz statistik baris based on trimmed mean. Kita lihat F sebesar 0,494 dengan dB5 dan dB42. Pada p-value kita lihat pada nilai sig sebesar 0,779, ini lebih besar dari 0,05, sehingga data ke-6 kelompok data sampel mempunyai varian sama atau homogen. Jika sudah, selanjutnya analisis hasil output test of between subject effect. Kita analisis satu persatu dari jenis-jenisnya ini. Yang pertama yaitu corrected model. Dari koreksi model ini kita dapat mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam hal ini variabel independen yaitu faktor-faktor yang akan diukur oleh peneliti untuk menentukan hubungan antara variabel dependen. Dari tabel di atas
dari tabel di sini bisa kita lihat bahwa hasil SIG corrected model ini sebesar 0,000, yaitu lebih kecil dari 0,05. Berarti model yang diperoleh adalah valid. Selanjutnya kita lihat intercept. Nilai intercept dalam hal ini merupakan pemecahan masalah siswa pada variabel pemecahan masalah yang berkontribusi pada nilai itu sendiri tanpa dipengaruhi oleh variabel independen. Artinya berubah nilai pada variabel independen tidak ada pengaruh sedikit pun oleh variabel independen. Dari tabel ini kita lihat nilai signifikan baris intercept yaitu sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Berarti intercept ini berkontribusi secara signifikan. Selanjutnya yaitu pada huruf A atau gaya belajar ini. Berpengaruh atau tidaknya gaya belajar terhadap hasil metode belajar siswa ditandai dari nilai signifikan. Dari tabel ini, hasil signifikan gaya belajar sebesar 0,926, yaitu lebih besar dari 0,05. Dalam kasus ini berarti gaya belajar ini tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil metode belajar siswa. Selanjutnya yaitu kita lihat pada baris B atau gender. Berpengaruh atau tidaknya gender terhadap hasil metode belajar siswa ditandai dari nilai signifikan. Dari tabel ini nilai signifikan gender sebesar 0,525 atau lebih besar dari 0,05. Dalam kasus ini berarti gaya belajar tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap hasil metode belajar siswa. Selanjutnya kita lihat pada A bintang B. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara dua faktor. Dalam kasus ini kita akan menguji ada atau tidaknya interaksi antara gaya belajar dengan kelompok gender. Untuk hipotesisnya yaitu hipotesisnya kita lihat pada signifikannya. Hipotesis H0 tidak ada interaksi antara gaya belajar terhadap kelompok gender. Hipotesis H1 ada interaksi antara gaya belajar terhadap kelompok gender. Kita lihat pada nilai signifikannya. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Sedangkan jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Jadi diterimalah H1. Kita lihat hasil signifikannya 0,05 yang berarti nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Maka ada interaksi antara gaya belajar terhadap kelompok gender. Nah, karena adanya interaksi antara gaya belajar terhadap kelompok gender dari setiap sekolah, maka di sini kita perlu uji lanjut post hoc. Untuk uji lanjut post hoc, langkah-langkahnya seperti kita melakukan uji ANOVA 2 jalan tadi. Kita mulai dari awal, kita kembali pada variable view ini. Data variable view, kita klik analyze, pilih general linear model, kita klik univariate. Nah, hasilnya seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita pilih plots. Nah, hasilnya seperti ini. Factors A kita pindah ke kotak separate lights, dan factors B kita pindah ke kotak horizontal axis. Selanjutnya klik ADD. Setelah klik ADD, hasil pada kotak plot adalah B bintang A.
Jika sudah seperti ini, kita klik continue. Selanjutnya kita beralih pada options. Kita klik options. Nah, pada hasil options kita centang pada descriptive statistik dan homogeneity test. Selanjutnya kita lihat pada significant level. Saya memilih alpha 0,05. Jika sudah seperti ini, kita klik continue. Hasilnya akan seperti itu. Jika sudah, selanjutnya kita klik post hoc. Nah, akan muncul seperti ini. Pada kotak faktor, pindahkan A ke dalam kotak post hoc test for. Nah, akan seperti ini hasilnya. Setelah itu, jika sudah seperti ini, setelah itu klik continue. Nah, maaf sebelumnya, setelah faktor A kita pindah ke post hoc test ini, selanjutnya pada equal variance assume ada beberapa pilihan. Nah, kita pilih yang kita centang pada tukai. Jika sudah hasilnya seperti ini, selanjutnya klik continue. Jika sudah seperti ini, selanjutnya klik OK. Tinggal kita tunggu hasilnya. Nah, hasil post hoc akan seperti ini. Selanjutnya kita analisis dari hasil output post hoc. Dari tabel multiple comparisons ini, coba perhatikan pada kolom mean difference. Hasilnya seperti ini. Tidak ada tanda bintang pada hasil mean difference, yang berarti semuanya tidak ada perbedaan yang signifikan. Sedangkan jika terdapat tanda bintang pada hasil output mean difference, itu artinya ada perbedaan signifikan. Nah, itu ditandai dengan tanda bintang di belakang angka. Nah, di sini hasil outputnya tidak ada tanda bintangnya, ya. Itu berarti semuanya itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, seperti itu penjelasan langkah-langkah uji ANOVA 2 jalan atau two-way ANOVA menggunakan SPSS. Terima kasih jika ada kekurangan atau salah kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.